Balik lagi bersama Sobat Mapping, channel orang-orang yang suka mapping. Iya. Mapping apa enggak ya? Hobi mapping. Oh, hobi mapping. Ya, gue baru dengar orang ada hobi mapping. Iya. Cuman kita doang kayaknya gue. Hobi Terus mapping. harusnya hobinya apa nih? Udah. Oh, hobinya mapping. Kita Tetep ya? namanya Sobat Mapping aja. Kan kita senang mapping. Tapi sebenarnya nggak mapping doang, bisa mapping. Informasi tentang drone dari pengalaman-pengalaman kita aja. Nah, sekarang kita mau apa nih, yuk? Mau bahas apa nih? Pas apaan ya? Kita tuh mau bahas yang bakalan keluar bentar lagi nih. Katanya sih keluarnya 16 September ya? Apa Oh, itu? Mini 5 16. Pro ya? Wah, iya, Oh, benar. iya, Mini iya, 5 gue Pro. juga ngeliat Kayaknya lihat. mini 4 Pro aja belum ada ya. Iya, udah Ini udah mini 5 Pro gimana ini? Iya. Tapi lu mah udah berasa ya kameranya. Iya, hampir Kamera mirip flip, ya. iya udah 11 Mirip. 12. Untungnya sih kita udah nyobain ya kameranya Bener, apa yang mirip-mirip sama Mini Mini 4 4 Pro Pro. gitu ya. Berarti teman-teman yang mau beli Mini 4 Pro sebaiknya di Di host dulu kan ya. Nanti bakalan turun tuh harganya tuh. Siapa tahu Mini 5 Nah, Pro barangkali. turun gitu. Nah, itu. Nah, cuman di Mini 5 Pro tuh kita mau apa urain kelebihan kekurangannya bagaimana nih, yuk? Ya iya dong. Semuanya ya, teman-teman biar tahu. nanti orang itu ya tahu gimana Iya. gitu kelebihan kurangannya gitu. Kalau dilihat dari keterangan yang bakal rilis, apa aja kelebihannya bro? Dari Kalau- Mini 4 Pro ya. Nah, itu dari Mini 4 Pro tuh dia informasinya tuh bakalan ada namanya sensor tambahan tuh, yuk. Sensor 1 inch. Sensornya lumayan gede ya. Kameranya udah satu inch. Nah, itu makanya Anjir. sensor lumayan gede gitu kan. Apa? Teman-teman Itu- jangan ditiru. Jangan anjir. Anjay. Sama aja, jangan anjay. Hah? Gitu enggak? Jangan. Salah posisi enggak? Nah, ya, teman-teman di situ nanti, nah itu tuh yang bikin apa penunggu apa sih penggemar ya? Setan menunggu. Oh bukan ya, penunggu ya. Pecinta drone tuh kayaknya nungguin itu yang sekarang tuh Mini 5 Oh, yang Pro. ditunggu tuh. Iya, nah ini ini nih. tunggu Mini 5 Biar Pro tuh gimana tuh? biar Bang Aryo lurusin kata-kata. Iya. Ini dia drone yang ditunggu-tunggu oleh para Pencinta drone ya. Iya, iya. Kalau penunggu setan. Nah, ini tunggu-tunggu tuh. Ini bener nggak nih? Apa beratnya 250 gram kurang yuk? Kayaknya harusnya sama Bu. Iya. Karena kalau misalnya dia Itu kan ngikutin regulasinya ya. 250 Iya. lebih. Nah itu Iya kan? jadinya nggak mini. Nggak ada kelebihan iya. Ah, Namanya setengah mini. Iya. Setengah Mini 5 Pro. Tapi gua yakin pasti beratnya Iya. 249 249. ya, iya sih bener ya, Terus, namanya terus. dia udah deal ya berarti kan. Hmm. Nah di situ nanti bakalan ada yang namanya lidar ya. Oh, ada lidar. Posisi lidar itu sebenarnya, Jadi bisa baca Iya. kontur dong. nah itu, tapi sebenarnya bukan untuk baca kontur yang kayak Oh. lidar yang besarnya. DJI punya tuh, harga lidarnya pun ya lumayan Mahal fantastis ya. sih, iya. Tapi nggak usah Kalau- dibeli yang itu mah. Buat apa? Ya kalau lu punya project untuk baca Iya. kontur gimana? Iya, itu baru. Iya kalau lu ada project baca kontur oke lah. Tapi gue baru dengar gue ada misalnya orang banyak kayak project, kalau ada juga projectnya dikit ya. Kalau misalnya, wih gue mau ada project baca kontur, ini jarang Itu ya. kayaknya untuk project-project pertambangan sih ya, biasanya maksudnya pertambangan untuk lo misalnya mau ngebaca lokasi tambang, terus lo mau baca ya daerah-daerah sekitar yang mau dibangun gitu-gitu sih. Nanti Tapi kan baca berarti tema kan atau apa gitu. Sangat jarang ya. Iya iya. Kenapa? Oh berarti gue tahu kenapa Mini 5 itu bukan diperuntukkan untuk baca kontur, karena emang nggak bakal sangat Iya, jarang ya. enggak itu. Ini justru cuman di fungsinya itu untuk keamanannya sih, maksudnya untuk safety-nya ya. Dia untuk apa sih? Untuk sensor itunya ya, sensor RTH-nya gitu ya. Misalnya nanti ketika dia mau sensor RTH dia udah Kalau ngebaca yang main drone, building gitu-gitu Bun, sih. kalau yang main drone tahu RTH itu apa. Oh, Iya, yang lain nggak tahu dipanjangin nih. dong. Iya, takutnya kan ada yang baru iya. teman-teman Return sobat to home, meeting ada yang return to iya, home. Nah, ada itu yang return baru to home. masuk gitu kan. Iya, balik ke rumah lah. Iya. Istilahnya. Lah kok balik ke rumah? Apa sih ya rumah? Balik ke rumah itu maksudnya apa sih? Maksudnya Bun? Nah, maksudnya balik lagi ke titik pertama kita terbang. Gitu. Nah, nanti kan pertama
pertama kita terbang tuh kalau misalnya kita menunggu jumlah satelitnya sudah pas, pasti nanti si DJI otomatis menandakan itu home point-nya. Nah, ketika kita udah terbang jauh, kita udah kehilangan sinyal, dia bisa balik lagi ke rumah, atau memang kita setting langsung tadi return to home. Kita klik return to home, dia otomatis langsung balik lagi ke rumah. Tuh. Nah, itu nanti lebih presisi lagi. Padahal yang Mini 4 Pro aja udah banyak kan ya yang ngetes presisi itu udah posisinya udah memang ya biar menceng dikit mencengnya dikit banget. Orang banget ini aja mencengnya dikit. Mencengnya dikit banget gitu loh. Makanya itu lebih presisi lagi gitu ya. Mini si lidar itu ya. Terus dari sisi kameranya pun dia tuh ada kelebihan kan, yang mungkin yang lama berarti itu dua kameranya ada dua. Kameranya kan kelebihan. Kalau iya bener ya. Kalau Mini 4 Pro kan satu. Ya nggak apa-apa. Kalau lagi satu kali ya. Dia tuh ada fitur yang nyampe videonya 4K 120 fps ya. Itu udah ada belum di? Nggak ada, fit cuma 100. Oh, yang Mini 4 malah nggak tahu. Ya ini malah nyampe 120 fps ya. Iya, makanya gue bilang, wah canggih juga ya. Berarti ya posisi pasti nanti hasil sinematiknya lebih bagus. Pasti lebih bagus. Itu kalau lensanya udah satu inch tadi ya? Iya 1S. Kalau udah itu sensor sih ya, sebenarnya itu kamera dengan sensor. Iya, kalau kamera udah satu sensornya udah 1 inch ya, itu tuh low light-nya udah lebih terang lagi daripada Mini 4. Tewas Mini 4 sih. Iya makanya. Sekarang Mini 4 harganya berapa? Mini 4 sekira itu harganya masih 14-an kali ya combo ya? Iya, kalau combo iya sekitar 14. Nanti harusnya harganya si Mini 5 di atas ya? Mini 5. Jangan sebutin prediksinya dulu. Iya. Coba kelebihannya apa lagi Gun? Kayaknya udah. Apa belum? Informasinya sih si Mini 5 Pro itu terbangnya bisa lebih lama. Iya, cuman kan kalau lebih lama, nah itu takutnya baterainya ternyata baterai plus lagi. Kalau punya kita kan baterai plus tuh ada, kalau yang punya gua gitu kan, itu di Mini 3 Pro tuh sebenarnya ada baterai yang biasa sama baterai plus. Tapi baterai plus pun cuma sampai 48 menit yo. Nah ini nanti klaimnya itu yang Mini 5 Pro itu dia bisa sampai 52 menit. Oh, pasti itu kayaknya di iya itu kayaknya sih baterai plus. Cuma dia plusnya lebih tinggi jadi 52. Mungkin dari situ. Hampir sama kayak terbang si R3S tuh. Nah itu makanya lu jadi bingung ya, compare-nya mau beli R3S apa? Iya jadi gini. Mau beli Mini 5 Pro nih. Iya jadi kayak gini kan, ini kayak kalau tangga nih Bung, tangga ini kan. Ini tangga nih, ini Mini 4 Pro. Ini langsung R3S itu kan jauh ya. Iya. Masuk lagi Mini 5. Jadi naik nanggung, turun nanggung gitu ya. Tapi ini balik lagi ke Mini. Nanti kita lihat levelnya nih. Ya. Maksudnya balik lagi ke Mini, level anginnya yuk. Oh iya. Nah posisi level anginnya kalau 250 gram mirip-mirip lah. Iya pasti masih prediksi di 5 ya. 5 level angin 5. Level angin 5 kebutuhannya buat apa nih? Ya kalau kebutuhannya kita mau kalau kita udah punya drone kayak gini, ngapain kita beli Mini lagi ya? Iya. Gimana terus harganya sih kalau gini, berarti gini Gun. Kalau ukurannya kita nggak buat yang maksudnya tuh daerah kita anginnya aman-aman aja gitu. Kita nggak sering main di sono gitu kan. Terus kita pengen punya drone yang ringkas gitu kan. Mungkin bisa ngambil Mini 5 kali ya. Mini 5 Pro. Mengabaikan harga. Kualitas fotonya udah bagus kan, kameranya juga udah upgrade. Terus secara mungkin keamanannya udah bertambah, sensor-sensornya kan. Itu udah makin keren sih untuk sekarang praktisnya gitu. Sekarang sebagai catatan nih, prediksi lu harga berapa Mini 5? Kalau gua kirakan sih pasti lebih mahal dari Mini 4 Pro. Nah, berapa? Lebih mahal dari R3S nggak? Taruh lebih mahal dari R3S nggak? Kalau lebih mahal dari R3S, kayaknya masih di bawah R3S. Nah, mungkin ya. Karena kan pasti ya mungkin, tapi hampir sebanding kali ya, hampir sebanding. Tapi harga sih harusnya masih ditekan lagi sama DJI untuk mengikuti Mini 4 Pro. Kalau nggak R3S ya? Iya.
R3S. laku banget tapi Mini 5 nya nggak dibeli gitu. Iya benar. Berarti berapa Gun? Lu harga Mungkin perkiraan? perkiraan gue ya 15-16 kali ya. Nih kalau gua lebih tinggi. Oh lebih tinggi? Ya. Oh Kalau gua di rank sekitar berapa tuh? combo ya, kita ngomong soal combo. Oh yang combo ya. Combo berapa? Combo ya. Kombonya Mini 4 Pro kan 14-an. Kalau ini mungkin 17 kali ya kalau gua dari gua. Sama berarti gua. Kalau Combo dari gua combo malah ya. sekitar 18-an. Iya ya, kenapa tuh? Karena Kayak gitu. R3S-nya kan Hmm. 21 Satu ya? juta. Oh. Emang remote-nya masih itu. Iya. Yang biasa nggak pakai Masih layar. RCN 3 ya. Ya kalau pakai layar kan 23 sampai 24 kan. Nah berarti dia tuh sekitar 18-an tuh sama remote ini. Nah terus Mini 4 Pro kan dapat 14, pasti bedanya 4 juta, masuk bedanya dapat 2 juta 3 juta kalau gua. Iya sih. Nah kalau bener nih seandainya nih ya Mini 4 14, Mini 5 Pro. nah 17 ini. Iya. R3S 21 sampai 23. Lu nih kalau lu pengen beli nih, lu megang duit nih gitu kan, megang duit 25 juta nih. Nah kalau 25 juta mah Lu gue beli belinya R3S. Iya kan? Iya. Kan misal Karena kan gue udah punya Mini. iya. Kalau misalnya gini, misalnya lu cuman punya duit cukupnya untuk Mini 5. Kalau gue sih mendingan gue tunggu dulu sih ya. Nah, setuju. Karena gue udah punya Mini. Iya, udah ngerasain Jadi juga ya. udah tahu ngerasain Mini kena anginnya kayak gimana gue udah tahu. Jadi belum mungkin bagi teman-teman yang nilainya praktis gitu kan mau bawa, terus kualitas fotonya juga bagus, keamanannya juga bagus, RTA-nya juga bagus, ada lidarnya. Itu boleh sih kalau misalnya mau Dibeli pertimbangkan, juga, iya, pertimbangkan untuk beli Mini. Tapi kalau misalnya lebih bagus sih teman-teman punya dua ya. Kalau udah Mini punya lagi yang gedean. Iya, Satu mau benar. mana pakai yang gede. Gitu. Jadi upgrade udah ke yang bisa tahan angin lebih tinggi lagi gitu. Belum kalau misalnya kita mau rencana misalnya ngedrone di laut ya kan, Nah, itu. atau kita mau ngedrone di gunung kan Nah, sama anginnya, juga iya. kencang. Itu sih. Nah kalau ngedrone di laut nih teman-teman, mendingan sih Mavic 4 Pro ya. Iya. Karena dari jauh deh teman-teman di jauh nih, zoomnya itu kan bisa ini ya. Oh bisa benar-benar Iya, kayak bisa tele gitu ya. Iya emang di tele kan. Oh dia tele. Iya. Teler kalau pakai tele. Nanti kan teler. Ya enak ya Iya. tele. Nah itu teman-teman Iya. dulu. Set ngelihat bule-bule dari berapa jemur. Iya. Iya. Ya pokoknya berarti R3S ya tetap pilihannya. Kalau iyalah kalau gua Gua juga sama. Kalau Ngapain gua Mini iya, lagi gitu kan. bener. Ya, R3S. Gua upgrade ke yang R3S. Tapi kalau teman-teman punya duit 10-an ke bawah ya, ya udah nggak usah nunggu beli mana, udah beli aja kayak Mini 3 kayak Mini 4K boleh yang 4,5 juta gitu kan ya. Tapi Mini 3 udah nggak ada yang baru yo. Mini 3 Pro Nggak ada, Mini 3 Pro nggak ada. Kalau Mini 3 nggak ada yang baru. Sama lagi nih Gun, lidar itu berarti kayak nggak, kalau gue pikir ya, kalau dia tuh nggak bisa baca kontur, cuma dipakai Tapi itu RTH pasti doang. baca kontur, cuman maksudnya untuk outputnya bukan baca kontur yang masuk aplikasi gitu kayaknya yo. Ya mungkin lidarnya cuma Sebenarnya lidarnya bisa, tapi itu dibatasi sama aplikasi. mungkin juga Gitu. bukan yang sensor lidar yang ini banget gitu. Iya benar. Jadi kayak agak bukan agak lain ya, kayak agak percuma ya, maksudnya Mini itu dipasangin lidar itu, jadi kan lu lidar itu cuma dipakai buat RTH lah, sedangkan kita kayaknya jarang banget kalau kita ada job kayak gua aja nih ngejob nih, hampir nggak kepake tuh RTH sama gua, karena gua Pasti manual, ya ya? kan ini di rumah ada di Iya. tanah orang apa di mana gitu kan, gua datang terus gua ngejob gitu kan, gua naikin terus gua ngambil sinematik, kadang-kadang gua juga malas tuh pakai quick shot, pakai master shot, Iya. karena gue udah biasa manual ya, gue manual aja tuh set. Jadi apa yang gue pikirin, jadi gue nggak nanti pas kayak gitu gue nggak ngambilnya nggak ribet-ribet gitu ya. Kecuali gue lagi males nih, gue master shoot aja gitu kan. Nah ini gue kadang ada master shoot juga kan, ada angle yang susah diambil gitu ya, gitu harus manual. Nah gue manual sekitar 2 menit 3 menit, paling lama tuh gue 5 menit. Itu Itu cuma gua- habis berapa persen doang ya? Iya, katanya. habis 10%-an sampai 15% ya. Itu gue balik
kagak pencet RTH juga. Tapi kalau gua ya pengalaman gua mah, Iya. kalau gua lagi iseng, nah itu gua baru pencet RTH. Iya. Maksudnya lu terbang dulu jarang main RTH Iya, gitu kan. Kalau gua udah terbang jauh nih, misalnya gua nyobain ketinggian 150, jauh 2 kilo. Udahlah, gue RTH aja nih. Kalau itu gue iseng. Baru ya kan? Iya, kalau itu iseng. Dan gini loh, kayak lu beli sesuatu kayak apa ya? Lu beli apa sih? Beli tank gitu kan? Atau lu beli helikopter. Tapi helikopter kan nggak bisa lu parkir di rumah lu gitu. Iya. Terus lu misalnya mau jalan dari rumah lu, misalnya gue di Bekasi, gue mau ke Jakarta, masa iya gue naik tank apa naik helikopter? Iya kan? Dan helikopter cuma bisa misalnya keluar pulau gitu. Jadi kayak lu beli hal yang nggak bisa lu pakai terus gitu kan. Jadi kalau di R3S dengan harga segitu, ketahanan yang segitu bagi gue worth gitu. Makanya gue lebih milih R3S gitu. Iya. Apakah DJI salah langkah ini? Nah itu. Dengan menambahkan lidah di Mini 5 dan saingannya tuh makin banyak ya. Maksudnya saingannya tuh inovatif. Iya, inovatifnya yang apa yang 360 tampilannya. Waduh. Itu yang mengerikan kayaknya menurut gua. Belum buat lawannya. Iya. Over yang tracknya tuh lebih mantap dari flip. Kenapa DJI enggak ngembangin yang 360 itu? Kan kemarin kan DJI udah ngeluarin yang apa yang 360 tuh ya, yang kamera biasa. Nah itu aja sambutannya udah cukup meriah ya bagi para pengguna yang DJI. Kenapa nggak di-apply-kan ke drone-nya? Nah gitu, itu kenapa mesti Mini 5 ditanamin radar? Iya. Mungkin bagi teman-teman yang belum megang drone bakal mikir, wah ini bakal padahal enggak ya, itu jangan kita pakai. Ya balik lagi ke teman-teman sih, mungkin teman-teman pengen yang lebih safe, lebih. Kalau ngomongin soal safe nih dari gue sering main drone. Ini itu sensor sampai jarang dipakai. Karena kita hati-hati kan ada juga yang memang orangnya teledor gitu. Iya. Maksudnya tiba-tiba pengen nyoba mode sport kan nggak ada sensor. Iya. Tiba-tiba nabrak gitu kan nggak ada juga. Ketika orangnya terbangnya tuh yang beda-beda. Nah kalau kenapa gue jarang pakai sensor? Karena sebelum terbang gue lihat nih posisinya gedung di mana gue mau. Nah itu kalau kita mastiin kan. Gue mau terbang berapa meter nih. Terus gedung tertinggi sekitar situ, misalnya gue lagi ngejob ya, gedung tertinggi di sekitar situ tuh berapa? Gue perkirakan ya, misalnya ini cuma 60, berarti gue harusnya 70 ya. Tapi ya hampir jarang kepake sensor gitu kan. Bahkan inget gak lo yang kita ke Garut, yang kita ngejob ke Garut, ya kan? Nah itu aja kan gue ngebaca posisi pas yang masih ada pohon-pohon kan kita nggak boleh terbang ya. Akhirnya pas yang agak kayak bukit-bukit terbuka kan itu walaupun konturnya begitu-gitu ya. Jadi gue selalu baca sampai di sini tuh di remote kelihatan gue minus 20 meter. Oh, dia turun berarti ya posisinya. Iya, jadi kita nerbangin itu selalu gue set, dan itu gue nggak pakai RTH. Iya, sampai kelupaan. Iya. Pelajarannya apa tuh? Baterai ya. Iya, pelajarannya apa tuh? Nah itu selalu ngecek monitor. Gue juga pernah sih, gue sempet kayak gitu juga. Gue lagi kayak enakan nerbangin, lagi mau sinematik. Taunya sebenarnya udah ada warning tuh dari DJI, tit. Ini apa sih? Oh, baterai ternyata. Oh kan dia terbang. Dia tiba-tiba ya terbang RTH nanti gitu otomatis. Hampir hilang ini sih gue. Untung waktu itu kita hampir balik lagi ya. Iya, kita balik lagi. Jadi teman-teman kalau ada yang punya kalau ada yang bingung nih mau nyewa drone sama pilotnya gitu kan, kita sih sama pilot yang nggak berani ngelepas ya. Sama pilot misalnya ada jalan-jalan entah family gathering atau apa gitu kan ya, itu kita ngabadiin selama perjalanan bisa ya gitu, kita jalan. Yang penting lagi-lagi ongkosnya ditanggung. Ya kalau nyewa bis disediain lah kita di dalam bis ya, buah bangku gitu kan. Gitu sih gitu. Jadi masalah harga kita nego ya. Iya boleh. Yang pasti di hari Sabtu dan soalnya kita kerja juga ya. Iya. Paling kalau misalnya kita masih ada cuti, misalnya wah mas kita 3 hari Senin bisa, mulai 2 hari kita cuti. Iya. Ya gitu teman-teman. Oke. Teman-teman. Jadi kalau ada job tetap hubunginya di Sobat Mapping ya. Di Google boleh nih.
dia itu ahli bahasa Belanda bisa, bahasa Inggris bisa, bahasa Sunda bisa teman-teman. Jadi biar nanti ketemu mungkin turis-turis kali ya. Iya. Turis-turis Belanda. Oke, berarti lebih worth it-an R3S ya Gun? Iya. Ada apa? Kenapa DJ tidak membantai? Tidak. Ganti bahasanya. Dengan yang lain kali ya. Ganti bahasanya jangan membantai. Tidak. Ada apa dengan DJI? Kenapa salah posisi? Iya. Kenapa harus nanam posisi leader di Mini 5? Gitu Kenapa ya. nggak 360?